Pertama, kita download terlebih dahulu aplikasi Classroom ini di Play Store yang ada di beranda HP kita. Ketik Google Classroom. Kemudian klik install. Klik buka. Klik mulai. Kemudian pilih akun Classroom yang akan digunakan. Biasanya kalau HP kita akunnya satu, itu yang tertampil satu. Kebetulan di sini punya saya ada 4, jadi kita pilih saja salah satunya. Klik OK. Klik lagi mulai. Ya. Google Classroom sudah terbentuk. Artinya akun kita sudah ada kelasnya. Jadi kita tinggal membuat kelasnya saja lagi, kelas berapa saja yang akan kita kelola. Silakan tanda tambah yang berada di sudut kanan atas. Klik buat kelas. Checklist tanda kotak, kemudian lanjutkan. Kita buat di sini nama kelas. Nama kelas itu saya contohkan di sini Prakarya 9A. Bagian itu sebaiknya ditulis sekolah kita itu namanya sekolah apa. Kalau saya di sini saya tulis SMP N1 Kempas. Ruangnya ditulis saja 9A. Mata pelajaran tulis saja prakarya. Kemudian klik buat yang berada pada sudut kanan atas. Nah, kelas prakarya 9A SMP Negeri 1 Kempas telah terbuat. Sekarang kita kelola dulu. Ini biasanya tertampil langsung di forum. Untuk bagian-bagian Google Classroom ini yang tertampil ini hanya 3. Pertama forum. Dilihat di bagian bawah ya. Kedua tugas kelas. Ketiga anggota. Klik tanda bulat yang bergerigi di sudut kanan atas. Nah, di sini kita melihat tentang judul prakarya 9A, deskripsi, ruang 9A, mata pelajaran prakarya, umum, kode kelas. Nah, yang kita klik adalah kode kelasnya. Klik agak lama sedikit. Nah, kode kelas itu secara otomatis akan tersalin. Artinya ini bisa kita share kode kelas ini ke grup WhatsApp, di mana grup WhatsApp kelas yang telah kita bentuk kita bisa share ke sana ke peserta didik. Jadi kita suruh peserta didik untuk bergabung dengan menggunakan kode kelas. Simpan. Saya kembali. Kemudian lagi kita cek tanda garis 3 atas sebelah kiri. Nah, di sini ada tertampil kelas, kalender, notifikasi, mata pelajaran yang diajarkan, kelas yang diarsipkan, folder kelas, setelan, bantuan. Untuk sementara ini tidak usah diganggu dulu. Kita kembali. Kita masuk lagi ke bagian tugas kelas. Nah, di tugas kelas inilah di sini kita akan mengelola. Kita akan membuat absen, kita akan membuat materi dan menguploadnya. Kemudian kita juga akan membuat tugas di sini, bagaimana cara menguploadnya juga, termasuk juga evaluasi atau latihan atau kuis.
Kita klik tanda tambah. Kemudian kita fokus dulu untuk membuat topik. Topik-topik apa saja yang akan kita siapkan. Klik topik. Pertama topiknya yaitu absensi. Klik tambahkan. Nah, jadi topik absensi sudah selesai. Kemudian klik lagi tambah. Klik lagi topik. Kita buat di sini materi. Klik tambahkan. Nah, jadi topik absensi sudah, materi juga sudah. Kemudian kita buat lagi, klik lagi tambah, pilih topik. Buat di sini tugas atau kuis. Tambahkan. Ya, jadi ada 3 topik yang sudah kita siapkan. Yang terakhir, kasih lagi topik. Kita buat di sini evaluasi. Di sini saya membuat ada 4 topik. Nah, untuk topik ini tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu. Kebutuhannya apa saja yang harus di topik-topik apa saja secara garis besar. Maksud dari topik ini, maksudnya absensi, artinya setiap absensi kita akan masukkan ke topik absensi. Setiap kumpulan materi-materi yang akan kita upload atau kita kirim ke siswa itu kita kumpulkan ke materi, termasuk tugas, kuis, dan evaluasi. Evaluasi ini nanti berupa UH atau ujian. Nah, makanya saya buat 4 topik. Ini tidak terikat. Jadi tergantung Bapak Ibu guru mau membuat berapa topik. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara membuat absensi. Jadi untuk membuat absensi ini tidak mengklik di absensinya, tetapi kita klik di tanda tambah yang berada di sebelah kanan bawah. Tetap mengklik tanda tambah. Untuk absensi diingat yang perlu diklik adalah pertanyaan. Ya. Pertanyaan di sini kita buat saja absensi pertemuan 1. Petunjuk. Petunjuk ini adalah perintah yang akan kita berikan kepada peserta didik. Tuliskan nama lengkapmu sebelum memulai pembelajaran. Nah, kemudian untuk poin itu kita buat tidak ada karena dalam pengabsenan kan tidak ada dinilai. Simpan. Kemudian tenggat waktunya. Nah, kalau pembelajaran Bapak Ibu dimulai misalnya hari Sabtu tanggal 25 Juli, maka paling lambat anak bisa absen itu kapan? Itu tergantung Bapak Ibu guru. Kalau sini saya buat hari ini pembelajarannya Sabtu 25 Juli. Oke. Waktunya kita buat sampai dengan pukul 17. Tanggalnya tadi 25. Tanggal 25 hari Sabtu. Nah, di sini ada lagi topik. Topik ini kita klik. Kemudian kita masukkan topiknya absensi. Absensi ini topik yang kita bahan yang kita buat ini kita kumpulkan ke topik absensi. Simpan. Kemudian di sini ada jawaban singkat atau pilihan ganda. Karena perintah saya adalah tuliskan nama lengkapmu sebelum memulai pembelajaran, maka itu anak akan menuliskan jawaban singkat namanya. Kemudian ada di sini pilihan siswa dapat mengedit jawaban. Nah, kita klik iya. Yang di bawah, siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Ini tidak usah diaktifkan, kita nonaktifkan saja, biar fokus ke satu siswa saja. Nah, demikian cara membuat absensi untuk pertemuan 1. Nanti kalau pertemuan 2 akan dibuat lagi selanjutnya seperti itu. Ini versi membuat dengan jawaban singkat.
Ada lagi kalau kita buat dengan cara pilihan ganda. Ini saya buatkan dengan cara pilihan ganda. Tentu petunjuknya akan berbeda. Misalnya seperti ini. Klik hadir sebelum memulai pembelajaran. Ini sudah poinnya tidak dinilai. Pertanyaannya absensi pertemuan 1, petunjuknya klik hadir sebelum memulai pembelajaran. Poinnya tidak dinilai, tenggak waktunya Sabtu 25 Juli 2020 hingga pukul 17.26. Topiknya absensi tetap, jawabannya kita buat pilihan ganda. Nah, kita buat opsi di sini. Opsinya hadir. Nah, cukup satu saja. Kemudian siswa dapat melihat ringkasan kelas. Ini udah oke. Nah, sebelum itu ada tanda titik 3. Di sini kita klik. Kita jadwalkan, simpan draft, hapus draft, kirim masukkan ke Google. Kita jadwalkan saja. Kemudian kita jadwalkan kapan? Jadwalkan. Maksudnya jadwalkan di sini anak kapan bisa membuka absen ini? Kita buat tanggal 25 tentunya, tetapi tentu lebih pagi, pukul 8 pagi. Nih waktunya ya, pukul 8. Nih, oke. Lihat bagian atas, jadwal untuk Sabtu 25 Juli pukul 8. Artinya absensi ini baru bisa dibuka oleh anak pada pukul 8 pagi hari Sabtu tanggal 25 Juli. Kemudian tenggak waktunya atau terakhir pengabsenan adalah pukul 17.26. Sudah selesai kita jadwalkan. Nah, kita klik jadwalkan pada sudut kanan atas. Ini versi yang pakai pilihan ganda. Nah, coba kita lihat ya di absensi. Topiknya kan ada 4 tadi, 1, 2, 3, 4. Kita topik absensi, sudah tertulis absensi pertemuan 1. Nah, jadi demikian cara membuat absensi. Bisa menggunakan isian singkat atau jawaban singkat, bisa menggunakan pilihan ganda. Dan petunjuknya itu disesuaikan. Kemudian, cara membuat atau mengupload atau mengirimkan materi. Nah, untuk membuat atau mengirimkan materi, itu tetap kita klik tanda tambah di sudut kanan bawah. Tanda tambah. Kita klik materi. Kita buat judul. Judul materi yang akan kita share ke anak itu apa? Nah, judulnya misalnya kerajinan bahan keras. Deskripsi. Deskripsi ini boleh berisi tentang KD atau berisi tentang tujuan pembelajaran boleh. Atau deskripsi tentang materi ini sedikit juga boleh, tergantung Bapak Ibu. Nah, ini diisi boleh, tidak diisi juga tidak apa-apa. Nah, lebih baiknya sebenarnya KD ya Bapak Ibu ya. Kemudian lagi topik. Topiknya kita tentu mengumpulkan ke topik materi. Klik materi. Klik simpan. Kemudian lagi, klik lagi tanda titik 3 di sudut kanan atas. Nah, jadwalkan, karena kita inginnya materi kita ini dilihat pada saat jadwal pelajaran ini, sesuai dengan jadwal yang telah diputuskan di sekolah. Jadwalkan. Nah, jadwalnya hari Sabtu tadi ya. Sabtu. Oke, pukul 8. Oke. Nah, di sini kita isi saja deskripsinya, misalnya memahami ciri dan karakteristik kerajinan bahan keras. Sudah ya? Kita ingin materinya itu berupa apa? Berupa PowerPoint atau berupa ketikan dalam Word
atau berupa buku, itu bisa kita upload melalui bagian atas. Silahkan dilihat ini ya, seperti ada lingkaran-lingkaran seperti itu. Nah, saat kita mengklik itu ada tampilan lampirkan drive, link, file, ambil foto, rekam video, atau buat PDF baru. Nah, jika kita sudah mempunyai file itu berbentuk file, kita bisa klik file. Jika kita mau mengambil dari drive, kita klik drive. Jika kita hanya ingin meletakkan link atau menulis link, maka klik link. Coba kita coba satu-satu. Drive. Nah, saya buka drive saya. Nah, drive sayanya tidak ada. Artinya di drive saya ini saya tidak mempunyai berkas atau file apapun. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengirim lewat drive harus memiliki item di drive Bapak Ibu dulu. Nah, kita back saja dulu. Kemudian dibagikan kepada saya juga tidak ada. Nah, kemudian saya pilih misalnya melalui link. Nah, tambahkan link. Link ini biasanya berupa boleh link YouTube, boleh link-link yang ada, misalnya link Google, di mana di situ mungkin ada link kuis di Google. Nah, link berbagai link biasanya diketik, warnanya biasanya biru. Nah, ketik saja di sini atau copy paste. Batal ya. Kita lanjut lagi. Ini hanya sekedar memberitahu. File lagi. Nah, untuk file ini agak sedikit bebas di sini. File ini bisa berbentuk foto, bisa berbentuk video, bisa berbentuk PowerPoint, Word. Nah, kita klik saja misalnya kalau mau gambar, klik gambar, berarti foto. Kalau mau video, klik video. Kalau mau suara saja, klik suara. Nah, kita klik coba video. Nah, videonya misalnya video yang ini. Nah, misalnya daring, luring. Tergantung video yang tersimpan di HP Bapak Ibu. Nah, kalau belum ada berarti harus dipindahkan dulu filenya atau dikirim ke HP ini. Kemudian misalnya melalui ambil foto. Misalnya materinya ini tidak punya file, tidak punya link, tapi anak disuruh membaca melalui foto. Kita bisa ambil jepretan foto langsung. Kemudian saya back lagi ya. Kemudian bisa juga melalui rekaman video. Mungkin Bapak Ibu mau langsung bicara langsung dengan anak, membuat rekaman video, materinya dalam bentuk rekaman video secara langsung dari Google Classroom. Boleh, ini melalui video ini seperti ini. Tapi langsung. Nah, kemudian lagi PDF. PDF ini berarti file-file yang berbentuk PDF. Seperti itu ya. Nah, untuk di HP ini sedikit agak berbeda dengan di laptop. Bapak Ibu harus tahu ya, di HP dari tampilannya saja sudah berbeda. Besar dari layar HP tentu lebih kecil dibanding laptop, maka kadang-kadang bagian-bagian yang tersedia di laptop itu belum tentu ada di HP. Lampiran-lampiran berbentuk drive, link. Nah, ini biasanya kalau berbentuk file Bapak Ibu, file kita itu harus terkirim dulu ke drive. Baik itu video atau foto harus berada di drive email akun Classroom. Kita pakai email yang mana waktu Classroom? Harus tersimpan dulu di drive. Nah, apabila belum tersimpan, kita kirim atau kita simpan dulu di drive, baru nanti bisa. Tapi kalau hanya sekedar seperti ini misalnya nih, nah, kelompok 3 saya klik. Tidak dapat melampirkan file drive, coba lagi. Artinya ini harus terkoneksi dengan drive. Kenapa saya bilang itu tidak terkoneksi dengan drive? Coba kita cek drive ini. Nah, drive saya saja, saya nggak punya file di drive. Artinya file-file yang ada di HP saya ini belum terkirim atau tersimpan di drive. Nah, kemudian lagi untuk diketahui itulah bedanya HP dengan laptop. Kalau laptop saat kita mengklik file, ini semua file-file baik itu Word, video, foto,
foto, dan lain sebagainya, itu langsung bisa otomatis terupload ke Google Classroom. Tetapi kalau untuk di HP itu sangat berbeda, harus tersimpan terlebih dahulu di drive kita sendiri. Drive sesuai email yang kita koneksikan dengan akun Classroom. Kemudian lagi, nah, jadi kita ambil yang langsung saja. Oke ya. Nah, ini cara menguploadnya, foto. Nah, sudah terupload lampiran. Ini berbentuk foto. Ya, ini sekedar contoh saja Bapak Ibu. Jadi pada saat kita menggunakan akun Google Classroom menggunakan HP, itu kadang-kadang banyak yang bisa dilakukan di laptop namun tidak bisa dilakukan di HP. Akan tetapi tadi solusinya, materi yang kita upload dalam bentuk file, itu harus dikirim dulu ke drive sekali lagi ya Bapak Ibu. Kecuali kalau kita mengupload langsung dari drive atau YouTube dan link, itu tidak perlu terkoneksi dengan drive dulu, baik itu akun YouTube atau linknya saja atau drive itu sendiri. Tetapi selain itu harus dikirim dulu ke drive. Ya, kita jadwalkan ya. Kita jadwalkan. Nah, kita lihat pada topik tadi ada topik evaluasi, tugas atau kuis, materi, absensi. Nah, sudah saya buat, absensi sudah selesai saya buat, kemudian materi juga selesai saya buat. Kita buat tugas atau kuis. Jangan mengklik tugas atau kuis pada titik 3 ini, tapi kliklah tambah, selalu ditambah ini. Tambah. Nah, karena ingin membuat tugas atau kuis, kita buat saja di sini klik tugas. Nah, untuk diketahui juga sedikit perbedaan antara di HP dengan di laptop. Kalau di laptop itu tersedia ada tugas kuis. Selain tugas pertanyaan materi topik, ada tugas kuis. Tetapi untuk di HP, tugas kuis tidak tertampil. Kita ambil saja tugas. Kita buat judulnya, tugas apa? Nah, tugas kerajinan kan? Tugas kerajinan bahan keras. Opsi. Nah, Bapak Ibu mau buat tugas seperti apa? Untuk topik tugas itu hanya sekedar tugas, bukan soal. Misalnya, buatlah video saat belajar daring di rumah. Belajar daring prakarya di rumah. Poinnya 100 bagi yang ngirim nanti. Kemudian tenggat waktunya saya buat saja tanggal 25 masih. Kemudian waktunya terakhir pukul 23.59. Tengah malam paling lambat. Topiknya tentu kita kategorikan ke dalam tugas atau kuis biar terkumpul di sana. Klik tugas atau kuis, kemudian simpan. Kemudian jika ada file lagi yang ingin kita tambahkan, mungkin contoh videonya seperti apa, itu bisa Bapak Ibu klik lagi di bagian atas dekat tanda panah itu, seperti lingkaran obat nyamuk ya. Ini sama dengan yang tadi, ada drive, ada link, ada file, ada ambil foto, rekam video. Nah, jika Bapak Ibu ingin memberikan contoh videonya seperti apa, bisa klik di sini. Itu intinya kita harus mempunyai file-file yang siap untuk di-share ke anak. Kemudian kalau tidak ada yang perlu dicontohkan, langsung kita buat. Nah, sudah ya. Tugas kerajinan bahan keras sudah tertampil di topik tugas atau kuis. Apabila tugas atau kuis yang ingin Ibu buat berbentuk soal, gimana buatnya? Tetap di tanda tambah sebelah kanan bawah. Pertanyaan. Nah, buatlah pertanyaannya apa? Misalnya di sini kuis aja ya, kuis 1. Terbagi
atas dua jenis, yaitu titik-titik bahan keras alam. Jawabannya ya, kita buat bahan keras alam dan buatan. B, kita buat sini bahan keras eksternal dan internal. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik siswa dapat melihat ringkasan kelas. Nah, kita buat jadwal kan. Kemudian jadwalkan. Nah, perhatikan lagi di beranda ada evaluasi, ada tugas kuis, ada materi, ada absensi. Jadi sudah penuh ini ya, tugas kuisnya sudah ada, kuis 1, ada tugas kerajinan bahan keras, kemudian ada materi, ada absensi. Nah, kemudian ini bisa digeser karena evaluasi ini kan belum terpakai karena kita belum melaksanakan UH. Ini bisa digeser. Absensi mau saya taruh di atas, klik aja lama-lama, taruh di atas. Kemudian materi ingin saya masukkan ke atau saya urutkan ke nomor 2 di bawah absensi, silahkan klik seperti ini. Kemudian tugas atau kuis kita letakkan di bawah materi, klik saja lama-lama tugas atau kuisnya, masukkan ke nomor 3. Nah, jadi sudah berurutan. Prakarya 9A, absensi, materi, tugas atau kuis, evaluasi. Ya. Demikian untuk penggunaan Google Classroom di HP.